Termasuk perkara yang paling banyak merusak ibadah kita adalah ketika perkataan dan perbuatan kita niatkan untuk mendapatkan dunia dan materi. Dan itulah yang merusak amal ibadah kita di sisi Allah. Allah itu kalau sudah mendapati seorang hamba, di dalam hatinya tumbuh keinginan setiap dia berbuat hanya untuk mendapatkan kepingan uang, dinar, dirham, dolar dan rupiah, maka pada saat itulah Allah tidak akan pernah menerima amal ibadah yang telah dia niatkan untuk dunia. Karena sesungguhnya Rasulullah sudah bersabda, seluruh amal tergantung bagaimana niatnya. Dan kalau niat manusia itu hanya untuk dunia, dia akan mendapatkan dunia, tetapi dia tidak akan mendapatkan apapun bagiannya di akhirat, karena bayaran untuk dia sudah disegerakan di dunia sebagaimana niat yang dia miliki ketika dia berkata dan ketika dia berbuat. Ya, makanya kemarin saya sudah sampaikan kan, apa ayat yang paling banyak membuat mata para sahabat itu menangis? Ayat yang paling banyak membuat para sahabat itu menangis itu adalah surat Hud 15 dan 16 ketika Allah berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladzi laisa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun." Orang-orang yang hanya pingin dalam kehidupan dunia ini, hanya pingin dapat dunia, kami akan berikan dunia untuknya, tidak dikurangi oleh Allah. Tapi kelak dalam kehidupan kampung akhiratnya, dia tidak mendapatkan apapun kecuali neraka. Sia-sia apa yang mereka lakukan, batil atas apa yang mereka usahakan. Dan inilah yang kita khawatirkan. Kita ini khawatir, jangan-jangan perbuatan ibadah kita selama ini, niat yang kita tuju bukan untuk memperbaiki akhirat kita, tapi jangan-jangan ibadah yang kita lakukan, ketaatan yang kita kerjakan hanya untuk memperbaiki dunia yang sejatinya kita akan tinggalkan. Padahal maaf, Allah itu paling tidak suka kalau niat ridhonya Allah itu disamakan dengan dunia yang sejatinya dunia itu hina di hadapan Allah. Ya, makanya di antara orang yang hina itu, orang yang tercela itu, kata para ulama, bukan kata saya, orang yang tercela itu bukan hanya mereka yang berzina. Orang yang tercela itu bukan hanya mereka yang membunuh. Orang yang tercela itu bukan hanya mereka yang berjudi. Tapi kata para ulama terdahulu menasihati saya dan menasihati kita semuanya sebagai para penuntut ilmu hari ini, mereka mengatakan termasuk orang yang tercela itu adalah orang yang beribadah akhirat, yang harusnya ibadah akhirat itu untuk memperbaiki kualitas hidupnya di akhirat. Ibadah akhirat dia niatkan dan dia jadikan obsesinya dalam ibadah akhirat itu hanya untuk dunia. Sholatnya untuk proyek, sedekahnya untuk bisnis, tahajudnya untuk ujian, haji dan umrahnya hanya untuk masalah bisnisnya. Dan dia tidak ada keinginan untuk memperbaiki urusan akhirat. Padahal ibadah akhirat Allah syariatkan dalam kehidupan kita. Allah syariatkan sholat, Allah syariatkan sedekah, Allah syariatkan kita untuk haji dan umrah. Sejatinya semua ibadah akhirat itu tujuannya dan muaranya adalah memperbaiki keadaan rumah kita di akhirat dengan ibadah akhirat yang kita lakukan di dunia. Makanya inilah yang menjadikan akhirnya para sahabat itu sering nangis. Banyak para sahabat itu kalau mereka nangis ditanya para sahabat yang lainnya, kenapa kalian menangis? Kami menangis karena kami khawatir jangan-jangan ibadah kami hanya dibalas oleh Allah di dunia dan tidak ada lagi balasan yang tersisa di akhirat. Dan itulah yang kita khawatirkan. Kadang-kadang hati ini kan lalai. Kita dakwah, tapi ternyata kita tidak berusaha untuk mengobati bahwasanya dakwahnya kita itu bukan untuk dunia, tapi semata-mata untuk Allah. Lalu ketika niatannya sudah dunia dan akhirnya sudah pilih-pilih, lalu akhirnya yang menjadikan dia terdorong berdakwah karena apa yang dia dapatkan dalam apa yang dia dapatkan karena urusan dunia, pada saat itulah ibadah dakwah kita tidak ada hajat Allah untuk menerimanya, tidak bernilai di sisi Allah. Karena Allah menilai bahwasanya hati kita hanya untuk dunia yang ingin kita dapatkan dari dibalik apa yang kita lakukan dalam ibadah tersebut. Nah, inilah yang menjadikan kita ini, kemarin saya berbicara kan, mari kita beristighfar setiap waktunya. Bukan hanya beristighfar dari ghibah, bukan hanya kita tobat dari dosa kita kepada saudara kita, tapi termasuk di antara tobat yang terus kita lakukan adalah, ya Allah,
Allahumma la taj'alid dunya akbaru hammina. Ya Allah, jangan engkau jadikan dunia itu obsesi terbesar dalam kehidupan kami. Wala mablagha ilmina, dan jangan engkau jadikan dunia itu tujuan terbesar kami menuntut ilmu. Karena sejatinya Allah itu bukan hanya benci kepada mereka yang berzina, tapi sejatinya Allah itu benci kepada mereka yang beramal. Mereka berkata, mereka berbuat, tapi dibalik setiap perbuatan mereka bukan ridho Allah yang mereka tuju yang pertama, tapi yang mereka tuju pertama hanya untuk memperbaiki kehidupan dunia yang sejatinya mereka akan. Makanya kemarin saya sampaikan kan, dakwah itu yang paling susah apa sih? Jaga niat. Susah banget. Tapi inilah yang akan menjadi perhatian. Karena spotlightnya Allah itu ketika menyorot kehidupan manusia itu, yang disorot oleh Allah itu pertama kali hati. Dan ternyata banyak di antara kita itu masih menganggap bahwasanya ibadah itu hanya untuk memuluskan urusan dunia kita. Saya ini sering bingung kadang-kadang kalau ditanya, Ustadz, amalan apa ya supaya bisnis saya lancar? Ustadz, amalan apa ya supaya toko saya itu lancar? Padahal kalau kita kemudian sudah menjadikan ibadah yang Allah syariatkan untuk kehidupan dunia, pada saat itulah kita telah lancang di hadapan Allah, dan kita tidak berakhlak kepada Allah, tidak beretika kepada Allah, tidak sopan kita kepada Allah. Allah yang memberikan nikmat, Allah yang memberikan semua fasilitas dalam hidupmu, tapi engkau jadikan tujuanmu bukan ridhonya Allah, tapi hanya untuk dunia yang ingin kamu dapatkan. Dan itulah yang menjadikan kita, Bapak dan Ibu dokter, kalau kita bertaubat, kalau kita beristighfar, jangan hanya istighfar dari ghibah. Jangan hanya istighfar ketika kita belum bisa jenguk orang tua. Jangan hanya istighfar ketika kita merasa pernah kita mendolimi orang. Itu betul, itu harus diistighfarin. Tapi salah satu hal yang kita justru kadang-kadang lupa itu apa? Ternyata banyak di antara kita, saya, dan banyak di antara kita tidak merasa bahwasanya kita banyak melewati episode-episode kehidupan kita ketika kita tidak berakhlak. Dan salah satu di antara wujud tidak adanya akhlak kita kepada Allah itu apa? Ketika kita lalai bagaimana menjadikan kiblat dan kompas kehidupan hati kita itu ridhonya Allah. Dan ketika pada saat itu hati, ketika kompasnya hanya menuju kepada urusan dunia terus, sampai kemudian kita tidur, sampai bangun tidur, tidak ada yang kita pikir kecuali berapa yang akan saya dapat, berapa yang sudah saya kumpulkan, berapa yang ada di rekening, itu saja yang terfikir. Pada saat itulah kita telah lancang dan meninggalkan akhlak kita kepada Allah. Hati kita miliknya Allah, dan Allah ingin supaya hati kita kembalinya kepada Allah. Dan Allah ingin supaya hati kita berbulak-balik menuju kepada Allah. Dan siapapun yang mampu menempa hatinya, mengkondisikan jiwanya, supaya arah kompasnya itu menuju kepada Allah dan bukan untuk urusan dunia, itulah hati pemenang. Itulah hati yang dekat dengan para nabi. Itulah hati yang Allah ridhoi. Itulah hati yang Allah haramkan dari api neraka. Hati yang meniatkan selalu yang pertama adalah urusan akhirat, yaitu ridhonya Allah. Selebihnya biar Allah yang mengatur bagaimana urusan dunia kita. Makanya inilah penyakit yang sejatinya lembut, tetapi banyak merata mengenai ke banyak orang. Ya, makanya kalau orang sudah cinta dunia itu luar biasa. Cinta dunia itu salah satu polusi, radiasi yang luar biasa, paling cepat merusak hati. Kalau radiasi nuklir itu bisa meluluh lantakkan kehidupan manusia, maka cinta dunia itu radiasi hati. Dan orang yang sudah berputar-putar hatinya untuk dunia terus, sampai apapun semuanya ditimbang dengan materi, finansial, semuanya ditimbang dengan materi, finansial, semuanya ditimbang dengan uang dan uang, dan bahkan itu lebih penting menjadi tujuan terbesarnya dalam apa yang dia lakukan, mungkin dia mendapatkan dunia dan finansialnya. Tapi yang jelas di akhiratnya dia tidak mendapatkan apapun, karena Allah akan berfirman kepadanya, amal yang kamu lakukan untuk dunia dan aku telah berikan dunia untukmu, dan tidak ada lagi bagian untuk akhiratmu ketika kamu sudah menggadaikan akhiratmu hanya untuk dunia.